Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pendengar dan para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema resep doa cepat terkabul. Siapapun berharap agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai janji Allah, setiap hamba yang berdoa kepadanya, Allah pasti mengabulkannya. Karena Allah telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Tuhanmu telah berkata, "Ud'uni," berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, "astajib," maka akan saya kabulkan doa tersebut lakum, untuk kalian semua. Dan ini merupakan janji Allah, setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu rambu-rambu yang perlu kita ingat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dalam hadis itu dilanjutkan, ada seorang laki-laki yang berasal dari jauh, melakukan perjalanan yang jauh, sementara kondisi tubuhnya berdebu, dekil, dan dia panjatkan doa kepada Allah, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit dan minta, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Ini lanjutan hadisnya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Lelaki tersebut berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Akan tetapi makanannya berasal dari perkara yang haram, minumannya berasal dari perkara yang haram, pakaian yang dikenakan juga berasal dari perkara yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana dia bisa dikabulkan? Ini adalah satu rambu-rambu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi orang yang berdoa itu belum bisa menjaga diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, makanan yang masuk ke perutnya tidak diperhatikan, apakah itu haram atau halal. Minuman yang masuk ke perutnya tidak juga diperhatikan. Bahkan pakaian yang dikenakan, apakah dibeli dari harta yang haram atau tidak. Selagi tidak memperhatikan hal itu, maka doa-doa itu tidak akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di zaman akhir ini, kita sebagai orang awam yang menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, sering melakukan kesalahan, bahkan mungkin kita tidak menyadari atau tidak tahu kalau harta kita tercampur dengan harta yang haram, maka salah satu doa agar doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kita mendoakan orang lain. Ini merupakan resep doa cepat terkabul. Karena dalam sebuah hadis disebutkan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithlin." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba yang muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, kecuali malaikat akan mengatakan walaka bimithlin, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama dengan yang engkau doakan dengan saudaramu tadi. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka akan didoakan sesuatu yang sama oleh malaikat. Dan kita tahu malaikat adalah makhluk yang suci.
Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Malaikat tidak pernah memakan makanan yang haram, memakai pakaian-pakaian yang haram, dan yakin doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelas lagi, dalam riwayat lain disebutkan, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bih amin walaka bimithlin. Hadis ini lebih menjelaskan lagi bahwa doa setiap hamba yang muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajabah. Dan Allah mengutus malaikat yang dipasrai untuk urusan tersebut. Ketika seseorang berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang dipasrai urusan tersebut langsung mengatakan amin. Semoga doa itu diijabah oleh Allah. Ini yang mendoakan malaikat. Selain itu, walaka bimithlin. Dan bagi yang berdoa, semoga mendapatkan hal yang sama. Inilah keistimewaannya. Kalau kita kaji kenapa harus bidzuhril ghaib, kenapa harus tanpa sepengetahuan orang yang didoakan? Karena orang yang berdoa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, ini adalah doa yang benar-benar tulus dan ikhlas. Tidak karena pamrih, tidak karena apapun. Disinilah rahasia doa itu mustajabah indallah. Diijabah dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika doa kita diijabah oleh Allah, sementara malaikat juga mengaminkan doa kita, dan malaikat juga mendoakan kepada kita, walaka bimithlin, dan engkau berhak mendapatkan doa yang sama. Qala al-Imam An-Nawawi, wa kana ba'dus salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka ad-da'wah li'annaha tustajabu wa yahsulu lahu mithluha. Imam Nawawi mengisahkan bahwa orang-orang salafun salih, ulama terdahulu, jika ingin berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka mendoakan saudaranya dengan doa tersebut. Karena doanya akan diijabah oleh Allah, dan bagi yang berdoa akan meraih hasil, akan mendapatkan hasil yang sama dengan orang yang didoakan. Dari sini ulama telah mengajarkan kepada kita agar doa kita cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan panduan tersebut, misalkan di antara kita ada yang sakit, silahkan kita mendoakan saudara, kawan yang sedang menderita sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah. Maka kita pun akan didoakan malaikat untuk kesembuhan juga. Ketika ada di antara kita yang sedang terhimpit ekonomi, sulit dalam ekonomi, silahkan mendoakan saudara kita yang juga kesulitan dalam ekonomi. Semoga Allah memberikan rezeki yang berkah. Maka malaikat pun ganti mendoakan kepada kita, walaka bimithlin, engkau akan mendapatkan jatah yang sama. Yang tidak punya keturunan misalnya ada di antara kita, silahkan mendoakan saudaranya, kawannya, teman dekatnya, agar Allah segera akan memberikan keturunan kepada dia. Maka kita pun yang berdoa akan mendapatkan hadiah yang sama, mendapatkan doa yang sama, sebagaimana yang didoakan untuk saudaranya. Misalnya di antara kita ada yang belum dapat jodoh, silahkan mendoakan saudara atau kawannya yang belum dapat jodoh. Semoga Allah segera kirimkan jodohnya. Maka malaikat pun akan mendoakan yang sama untuk orang yang berdoa tadi. Inilah keistimewaannya. Jika kita mendoakan saudara kita dengan catatan tanpa sepengetahuannya, maka doa itu akan diamini malaikat dan malaikat mendoakan yang sama kepada orang yang berdoa tersebut. Inilah yang kami sebut sebagai resep doa cepat terkabul dan yang lebih ekspres dibanding kita harus berdoa sendiri kepada Allah sementara kita menyadari banyak dosa dan kesalahan.
Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.